Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, termasuk saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, termasuk nikmat dinul Islam, yang mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Renungan di akhir Ramadan ini, bagaimana nanti Ramadan dan Idul Fitri, Ramadan terakhir dan esok akan Idul Fitri di tengah situasi pandemi yang belum menentu ini. Maka tentunya Ramadan yang segera berlalu dalam hitungan jam, bukan hari, itu adalah merupakan karunia Allah yang sampai saat ini bisa kita nikmati, di mana di saat yang tidak menentu ini, di tahun kedua kita menikmati Ramadan pada saat pandemi yang tentunya dengan berbagai macam kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang menyikapi dengan senantiasa ingin meraih keberkahan untuk memperoleh Lailatul Qadar, dan juga ada berbagai aktivitas yang tentunya semuanya ini adalah dalam rangka menyambut akhir Ramadan dan Lebaran yang dinanti-nanti tersebut. Tentunya di setiap muslim setiap tahun, terutama di penghujung Ramadan ini, akan mendapati dua dilema, di mana setiap tahun akan berulang. Ya, yang pertama memang kita bersedih, ya, akan kehilangan keberkahan yang memang berlipat-lipat ini di bulan Ramadan. Tapi di satu sisi ada sebuah kegembiraan di mana kita juga bergembira atas datangnya hari raya Idul Fitri. Maka dari itu setidaknya ada tiga hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap optimal menutup Ramadan kali ini, yang sekaligus mempersiapkan kebahagiaan Idul Fitri yang syar'i di hari yang fitri nanti. Ma'asyiral mukminin, yang pertama itu kita harus tetap berusaha istiqomah di akhir Ramadan ini, dan akan kita lanjutkan pada hari-hari dan bulan-bulan berikutnya, seperti membaca Al-Quran atau tadarus, kemudian qiyamul lail, bersedekah dan sebagainya, yang tentunya untuk bulan-bulan berikutnya akan kita laksanakan secara istiqomah, di mana semua ini adalah karena perintah Allah untuk meraih predikat sebagai hamba yang muttaqin, seperti disampaikan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya, di akhir Ramadan ini hendaknya seorang muslim juga harus sejenak melakukan perenungan dan muhasabah untuk menilai diri kita, ya, juga mawas diri, ya. Berharap agar puasa kita, ibadah-ibadah kita, juga amal soleh kita tentunya akan benar-benar, dan kita bermohon kepada Allah bisa diterima sebagai amal soleh oleh Allah SWT, dan juga sekaligus tentunya akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, di samping kita secara istiqomah untuk bulan-bulan berikutnya, maka yang kedua adalah bagaimana mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyampaikan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan
orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga akan memberi makan fakir miskin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan esok itu syiar Idul Fitri. Jadi hari raya Idul Fitri itu adalah salah satu syiar di dalam agama Islam. Kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi artinya, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi timbul dari ketakwaan hati adalah karena kita memang sebagai hamba yang bertakwa dan hamba yang soleh. Kemudian bagaimana cara mensyiarkan momen ini? Tentunya berbeda dengan kondisi pada masa normal. Di era pandemi ini bisa kita lakukan dengan saling berkirim ucapan melalui berbagai media, baik konvensional maupun media sosial, yang tentunya kalimat-kalimat ini akan bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia dengan suasana yang khidmat dan gembira. Kemudian bisa juga kalimat ini kita sampaikan kepada keluarga kita, terutama untuk memeriahkan Idul Fitri, terutama dengan keluarga atau intern keluarga kita. Ma'asyiral mukminin, mari kita lengkapi syiar Idul Fitri ini dengan saling mengucapkan tahniyah atau selamat, dan saling mendoakan agar amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan kata taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian semuanya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.